Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Dialog Gen B, Open Your Mind. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas di episode spesial banget, karena memang kali ini kita akan membahas tentang tips and trick nih, gimana caranya kita masuk sebagai anggota Gen B. Nah gak lupa, kalau di sini gak sendirian nih teman-teman, bersama dua pemateri hebat kita kali ini. Undangan hebat kita kali ini ada pembicara kita yang pertama dengan Kak Gladys dan juga Kak Vinisa. Boleh Kak say hi dulu kepada teman-teman yang ada di rumah? Halo Sobat Gen B. Oke nih teman-teman, gimana? Kita kedatangan tamu yang spesial dan cantik-cantik tentunya. Pasti kalian gak akan bosan-bosan lihat podcast kita, Dialog Gen B kita kali ini. Nah sebelumnya nih, aku mau tanya nih kabarnya. Kan gak enak nih kalau kita gak tanya kabar. Gimana nih kabarnya Kak Gladys pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak Lala. Oke, kalau Kak Vinisa nih kayaknya dari tadi senyum banget. Kenapa ya Kak Vinisa? Alhamdulillah baik juga Kak Lala. Oke, ini semuanya baik-baik, sehat walafiat. Semoga teman-teman di rumah walaupun masih dalam masa pandemi tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman, dan juga menjaga kesehatan tentunya. Kayak kakaknya di sini. Oh iya dong. Oke, nah kali ini pembicara kita kali ini kan kita akan membahas banyak hal ya. Aduh, aku nyapanya Kak apa Mbak ya? Oke, kita panggil Kak aja ya biar lebih enak gitu. Nah, Kak Gladys, boleh dong cerita-cerita sedikit aja nih tentang kesibukan Kak Gladys kali ini ngapain sih? Oke, kalau kesibukan yang pasti karena sekarang sudah semester akhir ya. Karena sekarang semester akhir, kalau di organisasi sudah nggak begitu banyak, hanya di Gen B sama untuk magang aja di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga. Oke, keren nih teman-teman. Jadi kalau Kak Gladys itu yang dulunya sering kita lihat di mana-mana ya. Mungkin kalau yang suka lihat Kak Gladys di pojok kanan, pojok kiri, tengok kanan, tengok kiri ya, sudut sana ya Kak Vinisa. Nah sekarang Kak Gladys itu udah sampai di klimaksnya perkuliahan ya Kak ya. Di hampir penghujung lah ya. Udah hampir penghujung nih. Oke, kalau tadi udah ke Kak Gladys, sekarang kita geser ke Kak Vinisa. Jadi sebenarnya Kak Vinisa tuh sekarang lagi ngapain sih Kak kesibukannya? Kalau kesibukannya akhir ini ada banyak kegiatan himpunan mahasiswa jurusan akuntansi nih teman-teman Sobat Gen B. Ada juga kesibukannya dari Korkom, Iya. BPK. Itu nanti pada tanggal 18 Agustus menyiapkan semua persiapannya, itu nanti evaluasi Korkom. Oke nih teman-teman, jadi Kak Vinisa ini juga cukup sibuk ya, ada di himpunan mahasiswa, ada juga sebagai anggota Korkom ya Kak ya? Iya. Nah buat teman-teman semuanya di rumah mungkin penasaran banget nih apa aja sih yang mau kita bahas kali ini gitu kan. Kan kita udah cukup sih basa-basi singkatnya buat kenalan sama para pemateri kita kali ini. Nah pertanyaan pertama, aduh kayak di apa aja gitu. Terus kayak langsung diwawancara gitu ya, nggak? Sebenarnya nggak sih Kak, ini santai aja buat teman-teman di rumah. Jadi yang pertama ini karena banyak banget nih yang tanya-tanya, mau itu lewat sosial media ataupun lewat YouTube-nya yang ada di Gen B Kediri. Kalian kan biasanya kalau tanya gimana sih caranya bisa gabung sama teman-teman di Gen B gitu kan. Nah mungkin Kak Gladys bisa dong cerita awal mulanya atau tahapan seleksinya nih, apa aja yang dilewati sama teman-teman kalau misalnya mau bergabung, boleh? Oke, yang jelas kalau mau gabung di Gen B itu ada 2 tahapan seleksi teman-teman. Yang pertama itu nanti ada seleksi administrasi. Biasanya kalau untuk seleksi administrasi itu langsung diseleksi oleh setiap universitasnya masing-masing. Nah setelah lolos nih tahap administrasi, itu ada tahap seleksi wawancara yang hari ini akan kita kupas tuntas ya. Iya, bener untuk banget. seleksi wawancaranya itu tadi. Nah untuk seleksi wawancaranya apa aja nih? Biasanya banyak banget yang teman-teman tanyakan. Iya, bener. Seleksi wawancaranya apa aja ya Kak yang dibahas? Yang jelas seputar pribadi kita, diri kita, kegiatan kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai mahasiswa apa saja, dan juga namanya aja beasiswa Bank Indonesia ya. Pasti pertanyaannya seputar Bank Indonesia dan juga update-update terbaru seputar kebijakan Bank Indonesia. Teman-teman juga harus tahu nih Kak La, termasuk ekonomi syariah dan juga tentang KRIS. Oke, keren-keren nih. Tadi Kak Gladys udah sempet nih nyenggol-nyenggol teman-teman. Jadi yang kepo, yang mau gabung nih, nanti tas wawancaranya ada apa aja, kayak udah disampaikan Kak Gladys tadi. Itu dicatat, diingat-ingat nih. Oh nanti kalau misalnya aku mau bergabung isinya kayak gini. Nah tadi kan nggak hanya tentang Bank Indonesia aja ya Kak, pasti ada juga yang namanya personal branding. Boleh dong Kak Vinisa cerita dong pengalamannya, cerita tentang gimana sih cara kita buat membingkai diri kita di depan para pewawancara. Boleh silahkan. Harusnya itu Kak Lala ya, enaknya manggil Kak Lala ya. Oke, nggak apa-apa. Adek juga nggak apa-apa. Enak kalau yang pertama itu personal branding diri saya sendiri nih ya. Ya misalnya nih teman-teman Sobat Gen B,
saya mengikuti basket nih, komunitas basket nih teman-teman. Nah, di situ saya mengikuti lombanya di IAIN Tulungagung juga nih. Nah, di situ juga dan memenangkan juaranya dan lalu lanjut ke nasional. Nah, di situ bisa membuat personal branding kita itu meyakinkan kepada pewawancara pihak Bank Indonesia sendiri itu nanti teman-teman. Dan apalagi untuk bagaimananya kita bisa membranding diri kita, memberikan edukasi kita terhadap Bank Indonesia sendiri nanti. Oke, keren banget nih. Jadi selagi kegiatan yang padat ya, Kak Finisa juga berprestasi banget nih teman-teman. Saya basket nasional juga. Aku ngapain ya, olahraga juga nggak pernah gitu kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari Kak Gladys nih, ada nggak sih Kak momen-momen tertentu saat wawancara yang paling diingat sama Kak Gladys, boleh di-share-kan ke teman-teman? Untuk momen wawancara ya, yang jelas yang lolos seleksi administrasi dari universitas kan juga nggak main-main ya seleksinya, yang daftar banyak. Jadi kebetulan waktu itu wawancaranya online Kak lah, karena juga sudah masa pandemi ya. Jadi itu wawancaranya online. Terus waktu itu kebetulan saya wawancaranya satu sesi dengan teman-teman saya. Saya kan prodi matematika ya. Kebetulan sama. Nah, ketika itu ditanya lah seputar apa yang kamu ketahui tentang Bank Indonesia. Ketika itu ada 4 orang ya, dan saya kebetulan yang paling terakhir. Jadi semua sudah disebutin semua tuh, tentang visi misinya, tentang tugasnya, tentang tujuan, fungsinya, semuanya sudah disebutin. Jadi saya sempat, waduh apa nih yang harus saya sebutin nih? Terakhir sudah semua lagi. Ya udah terakhir, udah habis nih apa lagi ya? Iya benar. Itu sempat bikin deg-degan, aduh udah disebutin semua ya, tapi akhirnya kita ini kembali kayak yang dibilang Kak Finisa di awal tadi. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita punya, meskipun itu sedikit, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membingkainya tadi menjadi wah anak ini tahu banyak ya. Gitu. Bisa meyakinkan lagi. Bisa meyakinkan. Yang penting meyakinkan ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman di rumah tuh ada tips lagi nih. Jadi selain gimana caranya kita membingkai apapun yang kita tahu, bagaimana cara kita menyampaikannya, bahkan gimana sih cara kita bisa meyakinkan kepada pihak pewawancara bahwa ini loh, kita tuh mampu dan kita tuh memang juga bisa gitu kan ya Kak. Nah, kalau misalnya nih Kak, tadi kan udah banyak pengetahuan ya. Gimana sih cara kita mendapatkan info-info penting kayak gitu? Mungkin teman-teman di rumah bingung nih mau cari info tentang Bank Sentral, tentang Genbi, tentang itu biasanya nyarinya di mana nih Kak? Boleh sharing-sharing Kak Finisa? Kak Finisa deh boleh. Iya. Kita bisa cari juga nih teman-teman sobat Genbi, website resminya BI, www.bigo.com.id. Salah. Di www.bi.go.id. Ya benar sekali. Jadi nanti kalau misalnya di sana ya, aduh kayak Kak Finisa ini lagi grogi banget gitu kan. Relax. Oke teman-teman, gak apa-apa, di www.bi.go.id nanti kita di sana bisa mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan banyak info menarik seputar Bank Indonesia. Selain itu ada lagi nggak Kak? Ada lagi dong. Oke, gimana? Resminya di sosmednya Genbi Official nih teman-teman. Bisa kalian pantau terus apa aja pengumuman, apa aja infonya seputar beasiswa Bank Indonesia, Kak Nadila. Oke, Dan keren. selain Kak tadi kan ada websitenya dari Genbi ya, ada juga website dari Bank Indonesia maupun BI Kediri. Itu juga ada. Jadi nggak cuma di website tadi ya yang sudah disebutin Kak Finisa, ada juga di media sosialnya Bank Indonesia sama media sosialnya Genbi sendiri Kak lah. Yang jelas kalau teman-teman cari informasi pastikan dari sumber yang akurat ya. Apalagi kita sekarang sudah sebagai mahasiswa ya. Jadi harus pinter-pinter memilah dan memilih informasi yang sesuai. Oke, keren nih tadi ternyata infonya itu nggak cuma didapat dari satu platform, tapi banyak banget platform-platform lainnya yang bisa kita gunakan, yang tentunya official ya teman-teman, dan juga pasti dan diakui kebenarannya. Oke, tadi kan kita udah bahas-bahas banyak nih Kak. Kalau menurut Kak Gladys sendiri nih, pengalaman Kak Gladys yang ada di Genbi tuh hal paling menarik apa sih Kak? Boleh? Hal menarik ya. Kalau dikatakan hal menarik banyak banget sih yang pasti Kak lah. Apalagi kita saat ini kebetulan ya angkatan pertama. Pasti banyak hal-hal baru yang baru kita, pengalaman baru lah ya. Iya, benar. Kita benar-benar belajar dan juga banyak hal yang kita pelajari, dan juga pastinya di Genbi ini kan nggak cuma semester 1, semester 2 ataupun semester berapa ya, tapi ada tingkatan semester 3 angkatan nih Kak. Keren ya, 3 angkatan ternyata. Kita juga pasti caranya berdiskusi, caranya berkomunikasi itu kan macem-macem ya, orangnya lebih
heterogen. Iya, heterogen. Itu menjadi PR sekaligus hal yang pengalaman banget sih. Oke, keren nih. Tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Nah, kalau Kak Vinisa masih ingat nggak perasaannya ketika diwawancara tuh dulu gimana? Aduh, perasaannya itu sangat deg-degan banget nih. Seperti yang dikatakan Kak Baris tadi itu, di dalamnya itu terdapat 4 teman sendiri yang saat di forum itu ya Kak Baris ya, di setiap sesinya itu ya. Kak. Nah di situ saya juga sama teman teman satu kelas saya nih, ada 3 orang nih Kak Gladys. Nah di situ saya juga yang paling terakhir juga. Waduh, sama nih kita senasib ya. Iya, ditanya tentang kebijakan Bank Indonesia juga, ditanya bagaimana kita bisa memberikan apa aja yang kita bisa berikan terhadap Bank Indonesia juga di situ Kak Lala. Keren. Jadi banyak banget ya yang dibahas. Aduh, aku juga agak gitu kan Kak Tante. Lala dulu gimana nih? Luar biasa. Luar biasa ya pasti. Iya bener. Ya emang gak jauh-jauh nih teman-teman. Jadi kita bakal ditanya tentang apa sih itu Bank Sentral, Bank Indonesia. Mungkin kapan ulang tahunnya Bank Indonesia, siapa direktur deputi gubernurnya, dan juga nanti kita akan ditanya-tanya tentang mungkin apa sih yang akan kita lakukan ketika kita udah bergabung di Genbi kayak gitu kan. Karena memang sejatinya kita ini ada Genbi itu ada untuk meningkatkan indeks pertumbuhan manusia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya mungkin merasa berprestasi di sekolah aja, kalian bisa gabung di Genbi buat apa? Biar menyalurkan semua aspirasi kalian itu ke masyarakat. Jadi kalian bisa langsung terjun ke masyarakat, bisa mengenali wacananya. Jadi sebenarnya kehidupan masyarakat itu seperti apa? Oke, karena tadi kan kita udah bahas banyak banget nih Kak tentang wawancara, tentang gimana cara masuk ke Genbi. Nah, kan Bank Indonesia itu memiliki banyak kebijakan baru ya Kak ya, banyak juga bertransformasi dengan hal-hal yang baru gitu. Mungkin boleh dong Kak Gladys cerita apa sih yang lagi terbaru lagi ngetrend di Bank Indonesia? Oke, yang jelas yang bisa dibilang lagi gencar ya, lagi gencar diinformasikan oleh Bank Indonesia itu seputar ekonomi syariah dan juga kris Kak Lala. Nah untuk ekonomi syariah setelah ini kebetulan kita juga ada event ya, sekalian ya kita promosiin. Oke, boleh silahkan Kak. Jadi setelah ini kita akan ada webinar seputar ekonomi syariah, tapi ini masih bocoran aja ya. Kalau kepo lebih banyak ya. Spoiler aja Kak. Spoiler aja ya. Jadi nanti kalau pengen tahu lebih banyak, update-nya langsung pasti akan ada di Instagramnya @genbi_kediri. Jadi di situ nanti kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Nah dan juga selain ekonomi syariah, kita juga akan membahas seputar kris. Jadi apa sih itu kris? Ini lagi benar-benar marak banget, lagi digencarkan karena kebetulan juga momennya pas karena kita lagi masih masa pandemi ya, masa COVID-19, kita harus jaga jarak, kita harus mengurangi interaksi, jadi pas banget dengan adanya kris ini tadi. Nah Kak Gladys kan tadi udah dijelaskan nih tentang apa itu ekonomi syariah sampai ke kris nih. Nah aku tuh pernah dengar ada yang namanya kris cemumuah. Boleh dong Kak Vinisa, cemumuah itu apa sih? Cemumuah itu guys yaitu cepat, murah, mudah, dan handal. Keren. Berarti cepat, mudah, murah, aman, dan handal nih teman-teman. Makanya aku kayak bingung cemumuah tuh apa gitu kan ya Kak Gladys. Boleh dong kalau misalnya tadi udah dijelaskan nih sama Kak Vinisa kan jadinya Kak Vinisa. Susah banget gitu kan teman-teman lidahnya, ya Allah ya. Sekarang boleh dong Kak Gladys jelaskan apa sih itu sebenarnya kris itu, kan mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih kris itu apa. Jadi kris itu Kak Lala, kris itu standarisasi pembayaran menggunakan QR code atau barcode ya, kita biasa menyebutkannya. Jadi dengan satu barcode kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli cuma satu barcode aja. Jadi kita misalkan nggak bawa dompet nih, kadang-kadang kita lagi ngopi nggak bawa dompet, nggak usah khawatir. Yang penting di HP kita ada saldo e-wallet, boleh OVO, boleh ShopeePay, GoPay atau apapun itu. Dan juga ada barcode ya, yang pasti biasanya kalau teman-teman ngopi nih dikasihnya pasti ada barcode ya. Barcode apa sih itu? Nah sebenarnya itu barcode kris itu tadi. Jadi teman-teman bisa tinggal scan aja barcode itu, selesai deh pembayarannya. Simple banget. Dan juga tenang aja Kak lah, aman nggak ya kira-kira? Kadang aku mau tanya kayak gitu, aman nggak sih? Mungkin masih banyak yang takut. Biasanya kan kita masih pembayarannya dengan uang kertas ya. Kalau pakai e-wallet itu aman nggak sih? Tenang aja karena itu semua sudah dijamin dan di bawah pengawasan OJK. Jadi tenang aja, kris itu aman. Tadi aman ya tadi ya. Tadi kan udah disebutkan sama Kak Vinisa aman dan handal gitu kan teman-teman. Nah tadi ada pertanyaan nih Kak, aku sempat baca-baca kemarin di YouTube ada pertanyaan.
Kalau misalnya kita mau bayar nih Kak, sedangkan barcode-nya itu ada tulisannya Shopee, kita bisa nggak sih bayarnya pakai OVO atau pakai Dana gitu? Nah, itu juga awalnya saya juga masih bingung nih. Oke. Ragu ya, Ragu bisa. juga Kak Vin, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau ada barcode-nya itu ShopeePay, pastinya kita harus bayarnya juga pakai Shopee ShopeePay. Pay, oke. Tapi tenang aja, Kris itu unggul. Jadi universal, gampang, langsung. Oke, bener. Itu tadi. Jadi kita sudah pakai satu barcode aja bisa digunakan untuk semuanya. Oke. Jadi bisa untuk ShopeePay, bisa untuk GoPay dan juga untuk yang Lainnya. Oke, jadi teman-teman di rumah nih yang mungkin masih bingung kalau misalnya tulisan ShopeePay atau GoPay gitu kan, ini bisa nggak sih bayar pakai OVO atau pakai Dana gitu. Jadi disesuaikan ya teman-teman, kalau misalnya udah ada barcode dan keterangannya itu bayarnya tetap dengan e-wallet yang digunakan gitu. Tapi kalau udah ada tulisan Kris ya Kak ya? ada Kris. Sudah Kris ada gitu. Biasanya di pojok kanan atas itu malah ada tulisannya lambangnya ya? GPN Iya, ya. GPN ya. Ada lambang burung garudanya. Jadi buat yang jualan nih nggak usah harus punya semua barcode ShopeePay, OVO, GoPay. Iya, benar. Udah nggak perlu lagi kalau Gladys. Nanti kacanya ketutupan sama barcode semua. Iya, ya. benar. Jadi Oke. hanya cukup pakai satu barcode Kris itu tadi sudah bisa digunakan untuk Oke. semuanya. Keren banget tuh, jadi teman-teman kalau misalnya di rumah, kalau kalian mau bayar, lagi nongki, lagi kemana ke swalayan apapun itu, terus ada tulisan Kris, terus ada GPN-nya ya kayak di pojok. Nah itu berarti kalian bisa bayar pakai semua jenis e-wallet, benar? Benar. Oke. Aku sekarang aman nih teman-teman, jadi nggak usah bawa dompet ya, nggak usah bawa uang, nggak usah bawa wallet, tinggal bawa HP aja. Udah jangan takut khawatir nih Kak Lala. Khawatirnya satu Kak, kalau nggak ada Nggak ada saldonya. saldonya. Itu Itu khawatir saya banget. juga khawatir ya kalau itu. Kadang keterusan, tahu-tahu saldonya 0 rupiah gitu Kak. Oke, jadi teman-teman jelas kalian harus nih pintar-pintar nih. Kita kan sekarang lagi pengen memajukan digitalisasi gitu kan. Why not gitu kan? Ketika Bank Indonesia menyediakan layanan tentang ini, kenapa kita nggak mau mencoba gitu kan? Apalagi sekarang juga memungkinkan sangat mendukung ya lagi Iya, COVID-19. benar-benar. Jadi kalau kita keluar, kita kan mau nggak mau tetap harus belanja ya. Jadi tenang aja, biar kita mengurangi interaksi juga. Kadang kan virus atau bakteri bisa aja Iya, benar. melalui uang kertas ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi buat mengurangi kemungkinan itu, kita bisa pakai e-wallet Nah, tadi. tadi pakai Kris juga ya, ternyata. Tapi Kak, aku mau tanya, Kris itu kepanjangannya apa sih? Kris itu Kak Finisa apa aku nih? Bisa jadi. Ya, Oke, jadi oke. Kris itu Quick Response Code Indonesian Standard. Standar. Oke, berarti Indonesia standar banget ya Iya teman-teman. dong, makanya udah satu untuk Semua. Oke, Kayak apa bener, aja. bener. Jadi teman-teman di rumah kalau misalnya kalian khawatir nih ya, aduh aku nggak bawa uang, aku nggak bawa ATM, nggak bawa apa-apa, tenang, ada Kris di sana ya. Bisa mengakses semuanya loh Kak Lala. Aku kemarin sempat baca sih ada Kris TTM gitu kan, tanpa tatap muka. Jadi kalau misalnya kalian nih jauh-jauhan, dengan jaraknya jauh, tapi tetap dekat di hati. Pakai apa? Pakai Kris teman-teman. Oke, lucu nih teman-teman. Oke, lanjut ya Kak. Kalau tadi kita udah bahas seputar kayak gitu ya, berarti kan kita nggak jauh-jauh nih sama yang uang digital gitu kan. Kita bahas Kris, kita bahas e-commerce, kita bahas uang digital. Sebenarnya uang digital itu apa sih Kak Finisa? Boleh dijelasin nggak? Gini Sobat Genbi, uang digital itu adalah bentuk e-money atau uang e-money, electronic money yang berbentuk pembayarannya pakai HP teman-teman. Itu kita bisa mengisi saldonya setiap saat dan kita juga bisa menggunakan semua metode pembayarannya nih Kak Lala. Bisa pakai OVO, GoPay atau bisa pakai ShopeePay juga. Iya, Kak benar, Lala. benar. Bisa. Malah yang praktis sepertinya kita biar tidak Mengurangi interaksi mengeluarkan tadi ya. interaksi Benar. tadi ya Kak Gladys ya, seperti itu Kak Lala. Oke, keren nih. Jadi dari tadi ya Kak Gladys sama Kak Finisa tuh sebenarnya udah menjelaskan banyak hal banget sama kita. Buat tinggal teman-temannya nih di rumah gimana cara kita tuh menyimpan semua informasinya itu kan. Nah tadi kan kita udah sempet bahas ya Kak tentang Kris, keunggulannya gitu. Sebenarnya nih buat dirinya Kak Gladys sendiri deh, mungkin ada nggak personal benefit gitu bagi Kak Gladys dengan menggunakan Kris? Oke, personal benefitnya yang jelas di situasi saat ini pasti sangat mendukung banget ya. Benar-benar. Kita lebih gampang dan juga ketika kita mau transfer atau apa itu juga misalkan nih saya mau beliin Kak Lala sesuatu ya. Beneran juga nggak apa-apa, nggak usah misalkan, nggak usah misalkan. Jadi kadang semua serba online itu pasti akan lebih mudah. Yang jauh jadi bisa lebih dekat. Gitu ya Kak. Itu yang jelas itu. Terus yang jelas kita kalau mau
ngisi saldonya itu Mm-mm. juga gampang banget, dimanapun kapanpun itu juga Bisa. bisa. Oke. Itu jadi memang benar-benar dipermudah dengan adanya kris ini Kristal. tadi, manfaatnya banyak banget sih Kak. Oke. Kalau misalnya dari Kak Finisa sendiri nih, mungkin ada pengalaman menarik ketika menggunakan kris atau gimana, boleh? Gini Sobat Genbi, kalau ketika kita menggunakan kris nih Kak Lala ya, kita itu apalagi di keadaan COVID-19 ini tadi ya Kak Gladys ya, Benar-benar. kita itu sudah mengurangi tanpa membayar secara non tunai. Itu kan sudah nggak zamannya lagi nih Iya. untuk anak muda. Mudahnya kris itu seperti itu. Kita bisa bawa dompet digital kita, handphone kita, gadget kita untuk melakukan metode pembayaran kris Iya. sendiri itu sangat mudah banget teman-teman. Apalagi ketika kita mau transfer apa nih uang itu tadi, mau bayar, kita langsung kasihkan ke kasir aja. Barcode kita sudah ada, langsung di scan aja nih Ya, Kak Lala. Dan Selesai. enaknya lagi kita bisa, misal nih biasanya kita check out Shopee Ya. ya, Iya, malam-malam benar-benar. nggak bisa tidur kita check out Shopee. Iya. Itu kita bisa bayarnya kan nggak harus ribet ke ATM Iya, kemana, kita benar-benar. bisa langsung pakai satu HP aja sudah bisa melakukan banyak hal. Oh. Nah, oke, jadi teman-teman tadi yang pengen tahu nih seputar tentang kris dan sebagainya, cara penggunaannya, atau bahkan buat para pedagang kayak kita nih, contoh aku lagi buka online shop nih ya, yang pengen nih pakai dengan kris kayak gini, bisa banget, gampang kok cara daftarnya teman-teman. Tinggal ngajuin formulir, tunggu verifikasi, percobaan langsung jadi gitu kan. Jadi nggak usah pakai ribet lagi, teman-teman di rumah juga nggak usah khawatir. Bahkan katanya itu lebih gampang lagi soalnya ada pencatatan digital. Jadi kita tahu nih cross check-nya gimana, transkripnya antara yang satu dan yang lain gimana, atau bahkan kita juga tahu pengeluaran ya Kak ya. Benar banget, dan itu semuanya ada yang namanya program BI Fast. Oke, Jadi, BI Fast. semua transaksi tadi Mm-mm. sudah ada pembukuannya lah Kak, Oke, ibaratkan sudah benar-benar. jelas ada pelaporannya. Benar sekali. Jadi keren banget ada BI Fast nih. Aku baru tahu nih teman-teman. Jadi yang di rumah mau ngelakuin apapun, mau membuka kris atau bahkan membuka usaha, nggak usah ragu-ragu pakai kris. Oke, next. Oke. Lanjut Next ya. ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas seputar kris ya gitu kan. Nah, tapi kita tuh melewatkan satu hal nih Kak. Kita kan sebenarnya mau membahas tentang gimana sih cara kita itu biar bisa mengayomi dan bisa mengenal lebih jauh tentang Bank Indonesia gitu kan. Mungkin Kak Gladys ini mau cerita sebenarnya Bank Indonesia itu seperti apa, Bank Sentral itu seperti apa sih? Boleh silahkan. Yang jelas mungkin kita topiknya di sini kira-kira kalau seputar wawancara tadi ya, Benar. biasanya apa aja sih yang ditanyakan tentang materi Bank Indonesia-nya Iya, benar, gitu benar. ya. Jadi untuk wawancara yang jelas visi misinya kita harus tahu, apalagi visi misinya sudah diupdate ya Kak. Benar sekali. Nah itu kita wajib tahu lah visi misinya Bank Indonesia itu apa aja sih. Terus setelah itu ada tujuannya. Oke. Tujuannya Bank Indonesia itu untuk apa? Benar Ada sekali. juga selain itu fungsi, tugas, wewenang, yang jelas semuanya sudah gampang banget diaksesnya, gampang banget dicari tahunya. Kembali lagi nih kita bahasnya di Oke. websitenya tadi. Oke, di www.bi.go.id. Aduh, hafal aku sekarang. Oke, Kita udah jadi- ngomong berapa kali Oh, ya? iya, tadi? bener banget. Harusnya ini udah langsung hafal. Iya, langsung dibuka aja teman-teman. Oke. Terus? Jadi tadi udah di tujuannya juga ya. Sebenarnya tujuannya Bank Indonesia kan untuk menstabilkan nilai rupiah ya Kak ya. Benar. Tapi itu bercabang teman-teman, banyak banget pengetahuan di dalamnya. Jadi jangan setengah-setengah bacanya. Cuman kadang kita cuma lihat oh sekilas aja gitu. Tapi sebenarnya masih sampai bawah-bawah gitu kan. Mungkin selanjutnya Kak, ada lagi nggak sih yang perlu digali lagi tentang Bank Indonesia? Selain itu tadi yang jelas ada 3 pilar yang mendukung untuk menstabilkan rupiah tadi. Oke, benar sekali. Aku ingat nih Kak, yang pertama tuh kalau nggak salah ya, tapi kalau salah silakan dibenarkan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Iya nggak sih? Iya kan? Aku masih ingat sedikit. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga jalannya transaksi ya Kak ya, sistem pembayaran yang ada sekarang ini. Terus yang terakhir adalah menstabilkan Nilai Nilai rupiah. ya, benar sekali, menstabilkan stabilitas sistem keuangan nilai rupiah tadi ya kan Untuk Kak? menjaga nilai rupiah. Oke, benar. Jadi teman-teman di rumah, aku nggak mau tanya teman-teman di rumah, teman-teman yang ada di studio sekarang masih ingat gak sih tujuan Genbi, tujuan dari Bank Indonesia itu apa? Ulang tahunnya kapan gitu kan? Atau bahkan 3 pilarnya masih ingat apa enggak? Nanti kita tanya-tanya lagi, oke? Nah selain itu nih Kak Gladys, mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih Kak seputar tipsnya gimana cara kita nggak kena panic attack nih mungkin ketika wawancara atau gimana? Oke, yang jelas ketika kita wawancara itu kan sudah ada timelinenya, sudah ada jadwalnya.
pastikan kita melakukan persiapan dengan baik. Oke, Semuanya benar. ketika dipersiapkan, ketika direncanakan dengan baik, Mm-mm. insya Allah nanti akan berjalannya juga lancar. Jadi Lancar. kita harus rajin-rajin nih baca, cari tahu, Menggali terus ya. menggali informasi Benar. kira-kira apa aja ya wawancaranya. Nah, mungkin karena sudah ada yang pernah ikut Bank Mm-hmm. Indonesia, sudah lolos sih lebih Iya. tepatnya ya, sudah lolos beasiswa Bank Indonesia, bisa tuh tanya-tanya ke temennya Mm-mm, atau benar, ke Pak. kenalannya lah ya, Mm-mm. tentang wawancaranya kayak apa sih. Iya. Nah, setelah Terkait apa itu juga, benar seputar apa terkait apa juga. juga. Setelah itu pastinya kita menggali informasi seputar Bank Indonesia. Oke, keren. Kalau tadi kan kita lihat dari tipsnya Kak Gladys ya. Sekarang kita pasti pengen denger dong tips dan triknya dari Kak Vinisa bisa sampai lolos apa aja. Boleh silakan Kak Vinisa. Kalau untuk tips lolos wawancaranya nih, Kak Lala, kita itu yang pertama kalau menurut saya ya, versi saya kan beda lagi dengan versi Kak Iya, Gadis ya. pasti dong. Beda lagi karena Iya. kita sesinya juga beda Kak Gadis. Iya, oke. Nah, kalau saya itu yang pertama tetap personal branding itu tetap nomor satu Oke, kalau menurut personal saya. branding. Dan yang kedua itu harus apa? Harus tahu pengetahuan kita terkait Bank Indonesia juga, Oke, kebijakannya keren. apa, visi misinya apa, itu tadi seperti yang dikatakan Kak Gadis itu tadi teman-teman. Seperti itu Kak Lala. Oke, jadi yang pertama paling utama nih bagi Kak Vinisa itu personal branding. Iya. Tanpa dipungkiri ya Kak, di setiap wawancara itu yang paling penting adalah personal branding. Iya, Karena pasti karena yang pertama ditanyakan itu ya. Iya. Kalau Oke. sekarang kesibukannya apa nih? Bagaimana Kak Lala prestasinya apa nih? Oke, Iya. benar-benar. Jadi gimana nih teman-teman, udah siap belum sih bergabung sama kita di Genbi? Waduh, harusnya Oke. siap sih habis nonton video ini ya. Harusnya siap Siap, banget. harusnya. Soalnya udah dapat banyak banget bocoran ya kan? Udah dapat banyak bocoran, tips and tricks langsung nih dari pakar-pakarnya gitu kan, Waduh. dari ahli-ahlinya. Yang sudah berpengalaman lah ya. Benar yang sekali, yang sudah ikut berpengalaman. wawancara. Padahal wawancara sudah beberapa tahun yang lalu gitu kan Kak. Oke, udah beberapa bulan, beberapa hari yang lalu, tapi tetap rasanya sampai sekarang. Oh, masih ingat tapi Fight-nya masih Mm-mm, kerasa bener. banget ya, kayak Iya, tegangnya kayak gimana gitu. Karena masih berkelanjutan kalau di situ Iya, nanti. bener banget. Karena Bener, memang bener. juga kita masih baru pertama kali nih. Oke, Jadi bener. masih belum ada gambaran. Waduh, nanti kayak Gimana apa ya? ya, bener-bener. Jadi teman-teman di rumah dipersiapkan dari sekarang, langsung deh cari-cari berita tentang update yang terbaru, mungkin tanggalnya, mungkin nanti kegiatannya seperti apa, atau kalian boleh langsung cari-cari review dari teman-teman yang udah berpengalaman. Benar banget. Atau lagi, banyak banget ataunya, kalian bisa langsung tanya nih ke sosial medianya Genbi Kediri atau bahkan langsung ke platform YouTube-nya. Ya, benar sekali. Nah, jadi memang tadi yang seperti yang kita katakan teman-teman, udah banyak banget tips and trick selama kita wawancara, selama kita menghadapi tes-tes yang akan kita lalui ketika ingin bergabung ke Genbi. Jangan lupa nih update terbaru tentang tadi ada yang namanya KRIS dan juga ekonomi syariah. Nah teman-teman, masih ingat kan apa yang harus kita pelajari? Personal branding, informasi tentang Bank Indonesia, dan update terbaru tentang Bank Indonesia. Mungkin sampai sini ya kakak ya? Ya, dan juga mungkin kalau teman-teman Yep. masih punya pertanyaan Kak Mhm. Lala, langsung aja tanyain di kolom komentar Oke, YouTube kita bener, nanti ya. bener. Siapa tahu nih next podcast kita akan Mhm. bahas itu dari Oke. teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan ragu kalau misalnya malu bertanya adalah sesat di jalan kan, gitu kan. Jadi Jangan gak usah sampai. malu gitu kan. Mungkin nanti adminnya langsung balas langsung, nggak cuma lewat kolom Kolom komentar, komentar. tapi langsung dibuatkan podcast atau bahkan langsung via DM private message. Oh, iya. Oke, jadi sekian ya teman-teman. Mungkin masih ada nih yang mengganjal apa yang ditanyakan. Bisa kita bahas di next dialog Genbi atau bahkan bisa kita bahas lagi di kolom komentar nanti ya kak ya. Tapi tetap buat teman-teman di rumah persiapkan, oke? Aku juga deg-degan kok teman-teman siapa aja yang bakal bergabung lagi buat teman-teman yang lainnya. Nah sebelum sesi penutupan kak, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Gladys, dari Kak Vinisa? Kak Gadis dulu apa Kak Finisa dulu? Kak Finisa dulu deh. Kalau dari saya sendiri nih teman-teman, persiapkan mental kalian itu yang pertama, itu mental, yang kedua perluasan wawasan kita itu teman-teman. Itu wajib banget harus kita ketahui tentang diri kita sendiri untuk menyampaikan nanti kepada pewawancara Bank Indonesia tersebut Kak Gladys. Kalau Kak Gladys sendiri bagaimana nih? Kalau dari aku sendiri, selain mempersiapkan untuk Bank Indonesianya nanti ya, untuk beasiswanya nanti, yang jelas mulai dari sekarang nih, mungkin kalian yang nonton ini masih mahasiswa baru, Iya, baru benar. gabung di universitas. Yuk kita ikut organisasi, kita ikut banyak kegiatan di kampus Benar. sebagai modal kita juga. Iya, Kak Lala. benar, Jadi benar. nggak cuma modal kita nanti di Genbi, tapi juga next kalau ada
hal yang lainnya itu penting banget buat diri kita. Nah, oke, buat teman-teman di rumah, tadi udah banyak kan informasi-informasi yang kita sharing-sharing saat ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, boleh dari Kak Gladys dan Kak Finisa ikut jargonnya kita nih. Waduh, jargonnya yang mana nih? Oke, jargon dialog Gen B. Nanti kalau misalnya aku bilang dialog Gen B, open your mind. Oke. Nanti your mind-nya bisa ceria, boleh. Ceria gitu Kak, biar kita tuh happy-happy saat ini, oke? Oke, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, dialog Gen B, open your mind. Oke, terima kasih buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk melihat dan menonton episode selanjutnya tentunya di Dialog Gen B. So, thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.